yang ini mula. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna
la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minadh shadiqin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa anna Allaha tawwabun hakim. Manggawihan ayat 4 hiji 2 3 walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidum tamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminadh shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Wa
kadzibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, menuduh zina, termasuk menuduh selingkuh. Lamun menuduh kawin deui mah teu nanaon, teu haram. Tapi kalau menuduh berpacaran, menuduh selingkuh, itu kan termasuk mendekati zina. Al-muhsonat, kepada perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, bukan ke pelacur, bukan ke lonte, ya. Tapi ini ibu-ibu pengajian, ibu-ibu persistri, ibu-ibu majelis taklim, staf deh, ya, misalkan staf majelis taklim, staf persistri, staf ormas. Tsumma lam ya'tu, kemudian mereka tidak mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Ini apalagi di dunia ibu-ibu ya. Saya juga sering mendengar dari istri saya, tapi sering saya tidak tanggapi. Tiis we gitu. Nolak, teu apal nolakna nganyakeun komo sebelum betul-betul terbukti. Hanya mengingatkan saja, itu harus tabayun, ya. Kalau tidak tabayun udah diam. 4 saksi ini laki-laki, kalau perempuan 8. Fajliduhum, maka cambuklah, pukullah mereka yang menuduh zina itu, yang menyebarkan gosip selingkuh, yang menyebarkan gosip bobogohan deui. Tsamanina jaldah, sebanyak 80 kali, 80 pukulan. Wala taqbalu lahum, dan jangan pernah menerima dari mereka syahadatan, kesaksian, abadan, selama-lamanya. Jadi dia udah gak dihitung manusia lagi. Kalau pemungutan suara, dia gak boleh ikut menyumbangkan suara, tidak berhak memilih dan tidak berhak dipilih. Kalau saksi di pengadilan, dia gak boleh dijadikan saksi selamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan itulah mereka orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang jahat, penjahat, pelaku kriminal, pelaku dosa besar, residivis. Jadi ada 3 hukuman bagi orang yang sembarangan menuduh zina. 1, dipukul 80 kali. Yang kedua, tidak dihitung suaranya dan kesaksiannya. Yang ketiga, divonis sebagai penjahat sampai selama-lamanya. Maka dari itu, jika seandainya baru 1 saksi, yaitu dia sendiri, udah lebih baik diam. Kul khairon au ditasmut, cempe sampai ada 4 orang saksi. Tapi nanti Nabi menjelaskan dalam hadis, tidak harus 4 orang saksi saja, boleh juga ada bukti al-bayyinah. Ini nanti nyambung dengan ayat berikutnya, kasus sahabat Hilal bin Umayyah. Dia menuduh zina ke istrinya,
Kata Nabi, al-bayyinah wa illa fal haddu fi dhahrik. Buktinya mana? Kalau tidak ada, punggung kamu yang dipukul 80 kali. Jadi kalau sekarang bisa bukti fotonya 4, rekaman CCTV ya, atau visum ya, tuh bisa pembuktian. Dan saksi bukan berarti yang harus melihat langsung, ya, ada mual mungkin itu. Tapi yang melihat dia misalkan masuk ke kamar berdua dengan perempuan lain, itu saksi ya. Ada 4 orang tidak. Kalau ada 4 orang itu boleh dituduhkan, belum divonis, boleh dituduhkan, boleh dilaporkan, laporannya dianggap sah. Tapi kalau baru dia saja yang melihat gejala-gejala ya, dia berduaan malam-malam masuk ke kamar hotel pan dek naon deui atuh. Nah, kalau baru dia seorang, jangan melaporkan, jangan menuduh. Tapi kalau sudah ada 4, itu pun bukan berarti si pelaku itu, si perempuan itu divonis lonte, enggak ya. Tetap saja baru saya itu tuduhannya saja, tinggal nanti diproses apakah betul dia melakukan zina atau tidak. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, min ba'di dzalik, sesudah itu, wa aslahu, dan mereka beramal sholih, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2 dicabut, fasiknya dicabut dan tertolak kesaksiannya dicabut. Kalau dia mengaku sudah berbuat keliru dalam tuduhannya dan dia beramal sholih. Di hadis-hadis tentang dosa besar, salah satunya ini kan, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ini nanti nyambung sampai ayat 20-an ya, sampai ayat 30. Karena memang terkait kasus yang kemarin kita bahas, tuduhan zina kepada Aisyah. Apakah ini boleh kita jadikan dalil kernenggelan orang Syiah 80 kali? Hati saya mengatakan boleh, tapi saya kan bukan penegak hukum. Tetap kudu ka penegak hukum ya, menegakkan hukum ini nggak boleh sendiri, nanti jadi tidak tegak hukum, jadi main hukum sendiri mah moal aya hukum gitu. Ngan munang lah cek nafsu mah tenggulan we asal tong kanyawan ku polisi. Kenapa? Karena orang Syiah adalah satu-satunya yang berani mengajarkan dan menuliskan dalam kitabnya bahwa Aisyah, Hafsah itu adalah para pelacur, la'anahumullah ya, orang-orang Syiah. Diajarkan ke murid-murid Syiah bahwa istri-istri Rasul itu wanita-wanita yang sudah tidak suci, kan kurang ajar. Mau balah na YouTube video-video na yang memakai ayat imu tenggelannya 80 kali. Tonyoknya juga neteu naon. Syaratna tong kanyawan ku polisi atau ku Pak RW, tong kanyawan ku Pak RW bisa lapor ke polisi. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh zina pada istri-istri mereka, naudzubillah min dzalik ya. Tapi di dunia artis banyak ya. Punten artis A jeung K nya tuh disebutkeun. Baheula artis G jeung N ya. Saya dulu pertama tahu ayat ini ketika masih sanawiyah maca Republika.
kasus artis G jeung N deh. Kata penulis Republika dosen UIN di Makassar, nggak usah ribut jadi isu nasional, kan di hukum peradilan Islam ada hukumnya, tinggal li'an saja. Ini li'an tuh di sini. Kalau suami menuduh istrinya sudah selingkuh, apa yang harus dilakukan? Tuh kudu jadi gosip, wah capek atuh itu jadi isu nasional. Walam yakul lahum syuhada, dan tidak ada saksi bagi mereka illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri yang jadi saksinya, suaminya saja. Fasahadatu, maka kesaksian ahadihim, salah seorang dari mereka, arba'u syahadatin billah, 4 kali kesaksian menyebut nama Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa sungguhnya dia benar-benar termasuk orang yang benar, yang jujur. Jadi 4 kali dia di hadapan hakim bersumpah, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar dalam tuduhan saya terhadap istri saya. 4 kali sumpah. Wal khamisatu, dan yang kelima, anna la'natallahi alaihi, sesungguhnya laknat Allah kena kepadanya, in kana minal kadibin, jika keadaan dia termasuk orang-orang yang dusta. Nu kalimana demi Allah, kalau saya berbohong saya siap dilaknat oleh Allah. Laknat Allah itu dunia dan akhirat. Mun di lembur manon sumpah pocong nya, teu kudu dipocongan ya. Langsung di depan pengadilan tong dipocongkeun. Kalau suami sudah begitu, otomatis istri sudah tervonis sebagai pelaku zina dan dia harus dihukum. Hukumannya yang kemarin, karena dia sudah suami istri, hukuman mati, tembak ya, dirajam sampai mati. Lamun can maut tembak deui, nebekeun ka maut. Wa yadra'u, dan menolak, menghilangkan anha darinya, al-adzaba, siksa. Siksa itu yang kemarin dibahas, hukum rajam. Jadi kalau si istri sesudah suaminya bersumpah 5 kali cuma ngaderek-dek ya, dia nggak membantah, udah itu dihukum hukuman mati ya. Wawaniana tu salingkuh. Nah, dia boleh menolak hukuman mati itu dengan syarat sama 5 kali sumpah. Antasyhada arba'a syahadatin billah, dia bersaksi 4 kali persaksian menyebut nama Allah. Demi Allah, innahu laminal kadzibin, sesungguhnya suaminya termasuk pendusta. Demi Allah suami saya bohong dalam tuduhan. Demi Allah suami saya bohong. Demi Allah suami saya bohong. Demi Allah suami saya bohong. 4 kali. Wal khamisata, dan yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, kemurkaan Allah atasnya, in kana minas shadiqin, jika suaminya termasuk orang yang benar. Yang kelimanya, demi Allah kalau suami saya benar dalam tuduhannya, saya siap dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Nah, saling sumpah laknat ini bahasa Arabna la'ana yula'inu li'anan, saling melaknat. Tak disebutnya ini hukum li'an. Ini menimpa sahabat Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini yang salah satu dari 3 yang ditangguhkan tobatnya dengan Ka'ab bin Malik dan Murarah
yang tidak ikut perang Tabuk, ada di surat At-Taubah, sudah dibahas dulu. Wa 'alal thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Tidak ikut perang Tabuk. Lalu ketika Rasul pulang, yang tiga ini mah jujur, saya tertawan oleh kebun saya malas, jujur. Lalu 50 hari tidak boleh diajak ngobrol oleh sahabat. Kalaupun salam tidak boleh dijawab salamnya. Nabi pun begitu. Ya, ini bagus nih kalau mau diterapkan di jamiah, di masjid. Tapi syaratnya kudu karuat imanna. Untuk kuat imanna, ya, usah romantis putus kontong diajak ngobrol si bapak eta ada pindah juga. Lain pindah masjid, pindah agama. Jadi dipertimbangkan juga. Kalau Allah tahu ini tiga orang ini memang orang yang tegar imannya. Nah, Hilal bin Umayyah salah satunya. Di sini hadisnya panjang, tidak akan saya baca. Intisarinya saja. Pulang malam-malam ba'da isya, melihat istrinya dengan lelaki lain pergi entah kemana, pulang subuh. Dia menyaksikan sendiri. Dia langsung datang kepada Nabi SAW. Kata Rasul, harus ada 4 saksi, kalau tidak kamu yang dihukum 80 kali dipukul. Hilal bin Umayyah bersumpah, demi Allah saya benar, saya lihat sendiri. Tapi memang tidak usah satu, saya saja. Kalau kasusnya yang lain, misalkan nya Kang Andri ningali tetangga indit penting balik pas subuh gitu nya. Dan danana menor. Tapi jika net sama saksina loba. Seandainya ini hanya Kang Andri saja, kan baru satu, nggak boleh Kang Andri kemudian melaporkan ke Ustaz Rohman. Cenah geuning si ibu eta teh nggak boleh, harus ada 4. Dan seandainya Kang Andri saja begitu, udah berarti diam. Selesai, karena dia bukan istri Kang Andri. Tapi kalau kasusnya ini istrinya Hilal, kan nggak bisa diam. Pamajikan orang piraku bisa disebutkan hati geus pugunya, dia selingkuh, nggak bisa ditutup-tutup. Itu kasus artis A jeung G. Dia gelisah antong tuh yo live nih. Teu menang disebut. Lagi pada apal. Nanti di balik layar. Itu kan gitu kasusnya. Bahkan saksi-saksinya adalah anak-anaknya kan, udah lebih dari 4. Ini mah seandainya kasus kayak Hilal, kalau memang istri orang lain, ya udah dilaporkan kan. Aib pamajikan sorangan mah bisa dilaporkan. Sampai ketika dia mau dihukum oleh Rasul, dia minta syarat. Tunggu Rasul, mudah-mudahan Allah menurunkan hukum yang terbaik. Makanya nanti di ayat yang terakhir tadi, wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian tidak lama Rasulullah berubah mukanya. Kalau Rasul berubah muka panas tiris, itu turun wahyu. Ya. Cek anu gelo mah, cenah Rasul teh gelo, ta eta nu nuduh anu gelo mah. Abdul Muksid Al-Ghazali kan gitu baheula nulis. Rasul itu tidak jauh beda ya, dengan orang-orang yang pemimpin aliran sesat, tiba-tiba aneh, tiba-tiba ngelantur gitu. Kan kurang ajar nuduh Rasul ngelantur. Semacam penyakit ayat, punten goblok kan. Nuduh ka Rasul gitu patut. Nah itu kemudian Rasul surya, sumringah, cerah, bahagia, dan memanggil Hilal. Hilal, Allah sudah menurunkan ayat untuk kamu. Itu ayat ini. Jadi ayat yang 6-10 itu turun sesudah ayat 4 dan 5. Maka kemudian dipanggillah Hilal dan istrinya.
Hilal diminta bersumpah 4 kali, pas mau ke-5 kali stop dulu. Hilal, saya ingatkan, kata Nabi, azabullah, azabul akhirah asyaddu min azabid dunya. Siksa Allah itu lebih berat daripada siksa dunia. Mending dipukul 80 kali daripada kamu nanti disiksa di akhirat. Bagaimana? Tidak Rasul, saya yakin saya benar. Silakan sumpah yang ke-5 kalinya. Maka dia sumpah yang ke-5 kalinya, demi Allah, jika saya bohong saya siap dilaknat, saya siap disiksa. Kemudian istrinya diminta bersumpah. Pas sudah 4 kali diingatkan juga ke istrinya, ingat, siksa Allah itu lebih berat daripada siksa dunia. Mending disiksa dia di dunia, hukuman mati, selamat di akhirat, daripada kamu nanti disiksa di akhirat. Tapi dia kekeh, demi Allah, jika suami saya benar, saya siap disiksa. Maka kemudian Nabi memutuskan pisah, tidak ada nafkah, tidak ada naon istilahnya teh duit cerai teh, ya nafkah, ya nggak ngasih uang gitu, ngasih bekal, ya istilahnya apa, nafkah perceraian nggak ada iddah. Karena iddah dan nafkah perceraian itu kalau ditinggal mati, kalau ditalak. Ini bukan talak nih, fasakh. Fasakh itu pembatalan pernikahan. Kemudian kata Nabi SAW, perhatikan nanti anaknya. Kalau anaknya matanya sayu, agak kehitam-hitaman, kemudian pinggul dan betisnya besar, maka itu anak yang dituduhkan oleh hilal. Kalau matanya kebiru-biruan, kemudian postur tubuhnya langsing, maka berarti anak hilal. Dan Nabi memutuskan anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada hilal, karena hilal udah nggak mengaku. Kan dia sudah menuduh jinah istrinya, berarti anaknya lain anak manehna, bukan anak hilal. Dan Nabi menyuruh anak itu dibinkannya ke ibunya. Ternyata sesudah lahir dilaporkan ke Nabi, anak itu matanya kehitam-hitaman, pinggul dan betisnya besar, berarti anak yang dituduhkan. Tapi kata Nabi SAW, anaknya tidak boleh dituduh, anaknya tidak boleh disebut anak zina, ya, waladu zina nggak boleh. Anaknya tetap punya hak hidup dan dia dipanggil dengan nama ibunya. Anak yang dituduhkan hilal itu kemudian di zaman Khalifah Umar diangkat jadi hakim di Mesir, tapi nggak disebutkan namanya di sini riwayatnya. Jadi ustad, eta anak menang salingkuh indung nete. Dan di sini Nabi SAW bersabda, laulal aiman lakana li walaha sya'nun. Seandainya tidak ada sumpah, tentu antara aku dan dia masih punya urusan. Saya cek di Syarah Sunan Abi Dawud, karena riwayat Abu Dawud. Apa maksud sabda Nabi tersebut? Maksudnya seandainya tidak lewat li'an, itu kan berarti terbukti anak nu disalingkuhanana. Kalau terbukti anak dari hasil selingkuhnya, berarti dia terbukti zina. Kalau terbukti zina masih ada urusan, yaitu dihukum rajam. Tapi karena sudah ada li'an, nggak ada hukum rajam. Gitu. Jadi kalau sudah li'an, sudah otomatis fasakh. Tidak ada waris karena sudah bukan status istri, ya. Tidak ada nafkah, tidak ada penisbatan anak dia ke suaminya, mantan suaminya, nggak ada hukuman. Tapi tadi kan cek Nabi, siksa di akhirat lebih
berat. Dan itu bukan untuk anaknya, untuk ibunya. Anaknya meski nggak disebutkan ya oleh para periwayat, oleh Ikrimah di sini, karena itu bagian dari adab ya. Sesuatu yang memang wirang ya, itu nggak pernah disebutkan oleh para perawi namanya. Inisial we teu naon A jeung K. Inisial mah teu naon. Ya kalau langsung disebut namanya nggak boleh. Jadi dia bukan hakim ya, amiron ala Misr. Amir itu berarti pejabat kota, ya, gubernur atau wali kota, pejabat lah di level Mesir. Dan yud'a li ummihi wala yud'a li abin. Ini kata Ikrimah menurutnya Ibnu Abbas. Berarti di zaman Umar lah, sekitar zaman Umar. Kalau Mesir kan ditaklukannya zaman Umar. Dia dipanggil dengan nama ibunya. Jadi misalkan Abdullah bin Maryam, ya, siga Nabi Isa bin Maryam, tidak dinisbatkan ke bapaknya karena memang dia tidak punya bapak. Kan ada yang selingkuhnya kan bukan dari hasil pernikahan ya. Meski nanti ada pertanyaan ya, itu ini sudah dibahas juga di Dewan Nisbah. Kalau sudah jelas bapaknya si anu, apakah hubungan ayah dan anak berlaku ya? Kalau menurut para ulama kontemporer tetap berlaku meski statusnya bukan sebagai ayah hasil pernikahan, termasuk nanti waris berlaku ya. Nyepunten ada banyak kan kasus ya, hari ini banyak kasus yang Cina kemudian nikah bukan dengan yang menjinahinya, anaknya bukan anak dari suaminya tapi dari anak lelaki lain, maka itu status secara biologisnya ke sana, itu bisa dibuktikan dengan DNA ya. Dan hukum warisnya juga ke sana ya. Seperti kemarin saya ceritakan, seorang ustadz di Tasik ya, dicurhati oleh seorang pengusaha muda, ternyata istri saya baru ngaku udah mau setahun pernikahan bahwa dia pernah berzina sebelum menikah. Dia mau terus terang dihalang-halangi oleh keluarganya, jangan bisa terjadi kawin kenubungan. Sampai begitu, jadi sampai menangis. Kata ustadz yang di Tasik, ini semua nggak boleh kan. Statusnya kan berarti sebagai pelacur. Pelacur kan kemarin sudah dibahas, tidak boleh menikah kecuali dengan pelacur lagi, nggak boleh menikah dengan lelaki yang baik-baik. Maka otomatis ya, bukan dicerai, itu difasakh, batal pernikahan, nggak ada hukuman idah nih gitu, nggak ada, udah batal itu pernikahan. Seperti dalam kasus sahabat yang menikah dengan saudara sepersusuan ya, datang nenek-nenek, kok kamu menikah dengan ini, kamu kan saya susui, kamu saya susui. Kata sahabat, kenapa ibu baru ngomong sekarang? Saya nggak tahu dari awal. Kata dilaporkan ke Nabi, Nabi kan hanya menjawab kaifa wa qad qila, dan kemudian cerai otomatis. Bukan cerai, fasakh, batal otomatis pernikahannya. Itu ya hukum li'an seputar tuduh menuduh zina. Mudah-mudahan jauh dari kita semua, dan ini jadi bekal pengetahuan kita semua ketika menghadapi kasus-kasus yang hari ini sudah sangat banyak. Bila pertarusan saya can ditutup taya no badan artis Kakang Andri we. Atur nuhun, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.